Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah bil khusus, segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, berlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meluruskan shaf dan mengisi tempat kosong. Imam disunnahkan memerintahkan para makmum untuk meluruskan shaf dan mengisi semua ruang kosong dalam shaf sebelum memulai salat. Berikut beberapa hadis yang menjelaskan masalah ini. Yang pertama, Anas ibn Malik radhiyallahu an berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami, jamaah maksudnya, sebelum takbir seraya bersabda, tarasu wa'tadilu, rapatkan dan luruskan shaf barisan kalian. Ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. Kedua, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah." Luruskan shaf-shaf kalian karena meluruskan shaf termasuk kesempurnaan dalam salat. Ini hadisnya Bukhari, Imam Muslim juga. Terus kemudian Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluruskan shaf kami jamaah
sebagaimana beliau meratakan anak-anak panah, berarti lurus betul. Setelah beliau merasa bahwa kami telah melaksanakan perintahnya dan benar-benar mengerti atau memahaminya, pada suatu hari beliau menghadap kepada kami ketika akan memulai sholat. Dan beliau melihat ada seorang yang menonjolkan dadanya ke muka, ke depan maksudnya, tidak lurus. Maka beliau pun bersabda, "Latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum." Hendaklah kalian ratakan, luruskan shaf kalian, atau jika tidak Allah akan merubah, Allah akan membuat wajah kalian saling berpaling, bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Hadisnya Bukhari dan lain-lain. Saya mau terangkan dulu nggih. Kalau lihat dari beberapa kalimat yang Nabi gunakan itu berbeda-beda, berarti tidak ada bacaan yang wajib dan khusus di dalam imam mengkomando saat meluruskan shaf. Ini berarti boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Yang penting intinya merapatkan shaf. Karena saya pernah baca keterangan sebagian orang yang mengatakan dalam meluruskan shaf harus menggunakan kalimat dari Nabi. Sawwu sufufakum fa inna tasbiyatas shaffi min tamami shalat min iqamati shalah. Seolah-olah yang nulis itu mengatakan tidak boleh yang pakai yang lain. Padahal Nabi sendiri mencontohkan dengan beberapa kalimat yang berbeda-beda. Berarti apa? Enggak harus satu kata, bisa kata yang berbeda-beda. Pakai bahasa kita juga enggak apa-apa. Spirit perintahnya itu adalah merapatkan dan meluruskan shaf. Itu yang penting. Jadi kalau pakai bahasa Arab enggak apa-apa. Saya sih sering pakai bahasa Arab doang. Sawwu sufufakum fa inna tasbiyatas shaffi min tamamis shalah. Kecuali kadang kalau ada yang renggang, monggo Pak dirapatkan. Nah, tidak apa-apa. Ayo silakan siapa yang mau maju. Nah, tidak apa-apa. Itu namanya pakai bahasa selain bahasa Arab dan tidak pakai redaksi dalam hadis, tidak apa-apa. Yang penting perintah dalam hadis itu dilaksanakan, yaitu merapatkan dan meluruskan shaf, gitu nggih. Bahkan sependek yang saya pelajari ya, perihal meluruskan shaf ini bagi Nabi sangat penting. Sampai-sampai tadi beliau mewanti-wanti, lurus atau Allah akan buat kalian saling berpaling. Enggak rukun maksudnya. Bisa jadi loh ya. Sebab kenapa hari ini muslimin enggak rukun? Bisa jadi loh ya. Itu karena mungkin masih banyak shaf dalam sholat yang belum atau tidak lurus dan rapat. Nah, makanya kalau ingin kita bersatu, rukun, akur, diantaranya hendaklah kita merapatkan shaf dan meluruskan shaf. Itu prinsipnya dulu. Saking pentingnya sampai pernah juga yang tadi dikatakan ada yang maju itu. Kalau sependek yang saya pernah baca juga, Nabi pernah gara-gara ada yang maju itu dipukul perutnya oleh Nabi, suruh mundur supaya lurus. Nah, itu yang suatu saat ketika Nabi menjelang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bilang kepada para sahabat beliau, siapa di antara kalian yang hendak menuntut balas kepada saya silahkan dilakukan, karena saya enggak mau nanti ketika saya menghadap kepada Allah masih punya tanggungan urusan dengan kalian, kalau bahasa kita gitulah. Ini mafhum riwayat ya. Rupanya di antara yang hadir itu ada yang angkat tangan. Saya ya Rasulullah, saya akan menuntut balas terhadap panjenengan katanya. Terus kata Nabi, silahkan. Apa yang pernah saya lakukan kepada dirimu? Saat itu panjenengan pernah mukul saya ya Rasulullah. Nabi kan punya tongkat pendek. Punya tongkat pendek itu kayak tongkat komando itu. Nabi punya tongkat komando itu. Dipukul pakai tongkat itu. Kata Nabi kepada para sahabatnya,
ambilkan tongkat di rumah. Aukamakal, maka diambillah tongkat itu, silakan kamu pukul saya dengan tongkat ini. Kata sahabat yang dimaksud, tapi saat itu ketika engkau memukul saya, saat itu saya tidak pakai baju ya Rasulullah. Maksudmu? Ya lepaskan bajumu ya Rasulullah, aku maunya mukul panjenengan dengan tanpa baju. Oh, itu beberapa sahabat dah kesel aja itu. Sayyidina Umar sampai angkat bicara itu, sampai keluar makian-makian. Karena kan ini kalau bahasa kita ini kurang ajar banget sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, wajar orang marah Nabi diperlakukan seperti itu. Kata Nabi biarkan kata Nabi. Akhirnya Nabi buka bajunya. Beliau buka bajunya, disitulah sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bercerita, Nabi itu di daerah dadanya itu tampak ada bekas merah bekas dibelah. Nabi itu pernah dibelah 2 kali oleh malaikat Jibril. Yang pertama ketika masih kecil, yang kedua ketika menjelang Isra Mi'raj. Itu bekas belahan malaikat Jibril itu masih ada, itu bekasnya itu. Padahal yang operasi malaikat ini masih ada bekasnya juga. Itu satu dulu, ada kayak bekas dibelah gitu, merah gitu di dada beliau itu. Satu, yang kedua, aukamakal, Nabi itu dadanya tidak berbulu. Itu diceritakan itu. Nabi itu tapi antara pusat sampai dengan dada itu ada bulu-bulu halus yang menghubungkan. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, begitu Nabi buka baju itu, sahabat tadi langsung alih-alih memukul, dirangkul Nabi itu, dicium oleh sahabat tadi itu. Kata sahabat itu, beginilah ya Rasulullah yang saya mau dengan panjenengan, kulit ketemu kulit ini. Ya Allah. Terus Nabi doakan sahabat itu, intinya bebas dari siksa api neraka. Nah, itulah Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, beliau sebelum menghadap kepada Allah, beliau masih menyempatkan untuk silakan kalau mau menuntut balas kepada saya, kalau memang saya pernah berbuat sesuatu yang kalian tidak sukai, karena saya tidak mau nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan masih punya tanggungan terkait dengan harta dan yang lain-lain. Pun lanjut. Ya tentu sahabat enggak akan tega dan enggak akan mentolo enggak akan sampai hati lah istilahnya melakukan hal itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada malah dipeluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum wa hadu baina manakibikum walinu fi aidi ikhwanikum wasuddul khalal fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum bimanzilatil hadaf." Sawu, luruskanlah sufufakum, saf-saf kalian, wahadu, dan rapatkanlah baina manakibikum, di antara bau-bau kalian. Jadi yang dirapatkan itu bau ya, bukan kaki. Makanya sependek yang saya baca, tapi ya saya belum pernah baca Nabi merapikan kaki-kaki kami itu. Yang ada Nabi merapatkan atau merapikan pundak-pundak kami. Di dalam sholat itu yang rapat itu pundak, sebenarnya bukan kaki. Serta penuhilah sela-sela shaf yang kosong. Sesungguhnya syaitan itu memasuki sela-sela yang kosong di antara kalian seperti halnya seekor anak kambing kecil. Jangan punya pikiran ya. Ya baguslah setan ikut sholat jamaah. Mending kalau ikut sholat jamaah, ganggu jamaah masalahnya itu. Kan ada orang yang guyonan. Ya bagus toh setan ikut sholat berarti ikut jamaah. Kita sengaja renggangin supaya setan ikut jamaah. Lalu mending kalau dia ikut sholat jamaah. Masalahnya ganggu orang yang sedang sholat jamaah. Itu seperti itu.
Saya mau terangkan dulu yang pertama tadi yang dirapatkan pundak bukan kaki ya. Terus tambahan lagi yang tadi saya sudah sempat jelaskan, ini tambahan lagi ya. Di dalam sholat itu ada hal-hal yang Nabi itu keras sekali, mewanti-wanti, keras sekali mewanti-wanti itu. Yang pertama itu, dosa yang pertama, diantaranya ini soal soft. Nabi itu keras sekali beliau itu. Yang kedua, tapi tetap tadi wanti-wantinya tangannya harus harus lunak, jangan kaku juga. Kalau jamaahnya rapet, jangan gini takbirnya. Harus, kata Nabi, harus berlunak-lunak tangannya. Jangan terus mentang-mentang sunahannya dibuka terus sujud ini, padahal kanan kiri. Nah, jadi tetap tangannya harus fleksibel, kata Nabi. Saya ingin ulang ya, bahwa di antara hal yang Nabi sangat keras dalam masalah sholat itu diantaranya soal soft ini diantaranya. Yang lain misalnya sujud dan rukuk. Kalau nggak tumanina, kalau sujudnya tidak di atas 7 anggota tubuh itu sampai beliau mengecam dengan istilah pencuri sholat. Terus kemudian Nabi wanti-wanti banget soal jangan mendahului imam. Itu wanti-wanti banget itu. Terus kemudian Nabi juga wanti-wanti jangan sampai ngobrol dengan yang lain di dalam sholat, karena itu batal. Termasuk juga Nabi wanti-wanti banget yang semua itu tumakninah, wanti-wanti banget itu. Tumakninah, wanti-wanti banget. Dan sependek yang saya baca juga, Nabi itu tidak, dan semua itu gerakan ya. Dan Nabi itu sependek yang saya baca tidak berkeras-keras soal bacaan Nabi itu. Makanya beberapa sahabat bacaan yang Nabi belum mengajarkan sebelumnya. Kalau zaman sekarang stempel bid'ah itu. Tapi itu terjadi di masa Nabi. Seperti apa? Seperti ketika iftitah dalam hadis Sahih Muslim. Ada seorang sahabat, Nabi biasanya kan ngajarinnya kan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Nabi biasanya ngajarin wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya itu. Suatu saat hadisnya Sahih Muslim, ada sahabat yang iftitahnya itu kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asfila. Nabi belum ngajarin sebelumnya itu. Selesai sholat, Nabi tanya, siapa tadi yang baca? Saya, Rasulullah. Bacaanmu tadi membuat pintu langit terbuka. Dibukanya pintu langit biasanya rahmat turun, doa mustajabah biasanya. Itu iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asfila. Ini saya sampaikan bukan apa-apa, supaya kita ini kalau soal bacaan tidak usah berkeras-keras. Karena ada beberapa orang itu dengan dalih karena bicara tentang sifat sholat Nabi, soal bacaan pun dipersoalkan terlalu berkeras-keras. Padahal Nabi tidak berkeras-keras soal bacaan, yang sependek yang saya baca. Yang Nabi berkeras-keras semua itu soal gerakan. Karena memang hadis Bukhari Muslim tentang sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Melihat itu pakai apa? Mata. Kalau pakai mata berarti itu gerakan apa pendengaran? Gerakan. Karena kalau bacaan itu pasti pendengaran. Makanya Nabi itu hampir tidak pernah mengkoreksi soal bacaan, kecuali ketika ada orang bersin, alhamdulillah, terus ada yang satu ngucap yarhamukallah, kadang-kadang ngomong ke yang lain itu. Kan yarhamukallah kan yang ngucap alhamdulillah tidak Nabi tegur. Yang Nabi tegur yang ngucap yarhamukallah, karena itu ngobrol dengan orang lain. Pada salat itu tidak boleh ngobrol kecuali dengan Allah dan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terus kemudian ada lagi sahabat ketika i'tidal itu. Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fihi itu. Itu selesai salat Nabi nanya lagi, kamakal, siapa tadi yang baca? Saya Rasulullah. Nah, itu bacaanmu tadi itu, ini mafhum riwayat ya. Diperbutkan oleh 30 lebih malaikat untuk mencatat pahalanya, insyaallah. Itu seperti itu. Makanya kita ini perihal bacaan salat itu enggak usah berkeras-keras. Ya, yang mau pakai Allahumma ba'id silahkan, yang pakai kabiro ya silahkan. Yang salah itu yang enggak salat itu yang salah. Nggih, paham insyaallah. Terus kemudian atimmus shaffal muqaddama tsumma alladhi yalihi. Ini ada dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atimmus shaffal muqaddama tsumma alladhi yalihi, fama kana min naqsin falyakun fis shaffil muakhkhar." Sempurnakanlah terlebih dahulu shaf yang pertama, kemudian penuhilah shaf berikutnya. Adapun jika terpaksa ada shaf yang lowong tidak penuh, maka hendaklah shaf yang kosong itu adalah shaf yang paling belakang. Jadi shaf itu yang dipenuhnya dari arah depan, bukan dari arah belakang, dari arah depan. Idealnya imam di tengah pokoknya. Jadi menyampingnya terus kanan kiri kanan kiri kanan kiri kan terus. Nanti kalau ada lagi sama tengah juga lagi. Nanti kanan kiri kan kalau bisa seimbang kalau bisa. Cuman yang kedua itu kalau harus pilih kanan, baru kiri. Kalau harus pilih, karena yang penting shaf pertama itu posisi imam di tengah itu yang pertama itu yang penting. Yang berikutnya kalau bisa seimbang alhamdulillah, kalau enggak kuatkan yang kanan kalau shaf yang kedua itu. Nah, terus kemudian berkaitan dengan ini, kalau kita baca tadi dan bacaan apa yang kita baca sebelumnya khusus untuk wanita, penataan shafnya yang lebih utama dari mana? Dari belakang. Nah, ini saya mau terangkan. Soalnya beberapa masjid ada yang menerapkan itu sehingga menata jamaahnya dari belakang ke depan. Saya baca dalam syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menerangkan begini. Berkaitan dengan hadis Nabi Okamakal, sebaik-baik shaf bagi wanita adalah shaf yang paling belakang. Kata Ibnu Hajar gini, dulu di masa Nabi itu nggak ada satirnya gini, nggak ada. Jadi nggak ada satirnya gini. Yang ada itu tanpa satir. Sehingga kalau wanita itu paling depan berarti paling dekat dengan lelaki dan itu nggak bagus. Maka yang paling bagus itu dari belakang. Semakin jauh dari lelaki semakin bagus. Nah, saat ini kata Ibnu Hajar, masjid-masjid sudah punya satir kata beliau. Berarti alasan hukum yang terjadi di masa Nabi itu sudah tidak ada zaman sekarang. Karena wanita yang paling depan pun dia tetap ada satir, sehingga dia tidak bisa dekat dengan lelaki karena ada satir itu. Sehingga kata beliau kalau ada satirnya begini, karena ilat hukum di masa Nabi sudah tidak ada terkait dengan masjidnya sudah ada satirnya, maka untuk wanita ditata shafnya dari arah depan. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari karya Sahih Bukhari. Begitulah para ulama dalam memahami hadis. Jadi enggak ditelan mentah-mentah begitu, tidak text oriented. Itu kalau di dalam ilmu hadis dikenal dengan istilah tahqiqul manat. Apa tahqiqul manat itu? Menguji relevansi alasan hukum, ilat hukum dengan waqi'. Waqi' itu konteks kekinian. Nah, jadi kalau disederhanakan, ada banyak hal yang di masa Nabi itu mungkin berlaku, di masa sekarang sudah tidak berlaku lagi, bisa saja. Kenapa? Karena alasan hukumnya udah nggak ada lagi. Apa contohnya misalnya? Dulu di masa Nabi pernah dilarang ihram itu dengan menggunakan kain kuning, kain warna kuning. Itu Imam Nawawi menjelaskan warna kuning di masa itu biasanya kainnya tipis, nerawang.
terus mirip warna agama sebelah. Kan ada agama sebelah itu yang kuning coraknya itu ya, yang kalau dipakai ihram itu pasti mirip pendetanya kan gitu. Mirip biksunya gitu loh. Itu seperti itu. Makanya dilarang itu. Nah, dalam konteks kekinian di mana warna kuning itu bukan lagi khasnya agama tertentu, malah kalau di Indonesia itu warna partai kuning itu. Maka tidak apa-apa kain ihram, dan kain kuning sekarang tidak selalu tipis, bisa tebal. Maka misalnya ihram menggunakan kain kuning pun tidak ada masalah gitu. Kenapa? Karena alasan hukum di masa itu sudah nggak ada di masa sekarang. Itu seperti itu misalnya, tapi ini misalnya. Tapi juga umum, masuk namanya ihram pakai kain kuning nggak umum. Pasti jadi perhatian banyak orang gitu. Yang pertama ya. Contoh yang lain, di masa Nabi pernah Nabi itu melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Nabi pernah melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Pernah. Saat itu ada bencana. Ada bencana alam. Para sahabat usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kurban ditiadakan? Kumpulkan duit, kita bantu bencana alam itu. Kata Nabi, tidak, kurban tetap dilaksanakan. Tapi Nabi berpesan, tidak boleh ditahan lebih dari 3 hari. Maksudnya apa? Hasil kurban segera distribusikan. Supaya orang yang kena musibah itu tertolong saat itu. Dalam konteks itu tepat, tidak ada masalah. Begitu musibah berakhir, Nabi perkenankan kembali para sahabat untuk menyimpan daging kurbannya dalam waktu yang lama, tidak ada masalah. Sampai sekarang itu seperti itu. Tapi kalau kira-kira kalau ada alasan hukum yang sama, bisa nggak berlaku itu? Bisa saja. Bisa saja. Tidak patut kita menahan lama-lama itu daging kurban, segera kirim saja. Sekarang teknologinya udah macam-macam, bisa pakai bisa dikornet, bisa dikalengin kalau sekarang ini. Kalau sekiranya memang dimungkinkan untuk sampai kepada orang yang kena musibah itu. Beberapa dikirim ke Filistin misalnya dan macam-macam. Pun lanjut. Masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lain ya. Jadi menguji relevansi ilat, alasan hukum dengan waqi'. Itu namanya tahqiqul manat. Itu namanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min khutwatin a'zamu ajran min khutwatin masyaha rajulun ila furjatin fi saffi fasaddaha." Ma min khutwatin, tidak ada satu langkah pun a'zamu yang lebih agung apanya ajron pahalanya min khutwatin dibandingkan dengan langkah masyaha yang ia berjalan dengan langkah itu. Masya yang berjalan siapa seorang lelaki ila furjatin ke tempat kosong atau sof yang kosong, fisofin dalam satu sof, fasaddaha kemudian dia masuk untuk memenuhi sof yang kosong itu. Jadi termasuk pahala yang paling besar adalah ketika seseorang melangkahkan kakinya untuk memenuhi sof yang kosong. Makanya kalau kita sholat kok sof depan kita kosong, kita maju, itu sunnah dan pahalanya besar. Atau kita baru datang kok masih ada sof kosong depan-depan, kita isi, nah, itu sunnah itu. Dan itu pahalanya besar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang menyambung shaf maka Allah akan sambung kepadanya rahmat maksudnya. Dan siapa yang memutus shaf maka Allah akan memutus rahmatnya kepada orang itu. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ini hadisnya ada dalam Sunan Abi Dawud. Orang yang nyambung shaf Allah sambung rahmat Allah kepadanya.
Orang yang memutus shaf, Allah akan putus rahmat darinya. Muncul problem. Ustadz, satu saat kita sholat nih. Nah, yang ini entah batal atau apa, akhirnya lowong kan. Akhirnya kita maju nih menutup shaf itu, karena kan shaf itu rapatnya ke tengah ya. Jadi kita ke tengah ini ke tengah gini. Akhirnya kan longgar. Yang ini nggak mau geser ke sini, akhirnya bolong. Yang mutus yang siapa itu? Yang kita yang geser untuk memenuhi shaf, atau yang di sini yang nggak mau merapat? Yang nggak mau merapat itu. Data pernah ngalamin apa nih? Jadi misalnya kita sholat, karena ini nggak tahu orangnya batal atau apa, terus karena agak longgar akhirnya kita gini. Karena kita kita ke arah tengah gitu ya. Yang sini nggak mau ke sini, akhirnya kelawang gitu. Gimana ini? Yang mutus siapa? Kita apa dia ini? Ya dia yang nggak mau rapat. Itu seperti itu. Dan ada orang-orang tertentu itu yang diajak rapat itu tidak mau, kecuali maafnya ada udzur ya, ada udzur. Udzur yang dimaksud adalah seperti sakit yang membuat dia memang butuh space yang agak lebar. Allah. Ya itu beda bab kalau itu. Itu kasustik namanya. Kita bicara per kasus kalau itu nantinya. Jabir bin Samurah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar melaksanakan salat bersama kami. Lalu beliau bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di sisi Tuhan mereka? Faqulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Dan bagaimana para malaikat itu berbaris di sisi Tuhan mereka? Qala, Nabi menjawab, dan tadi saya ulang ancamannya cukup berat. Di awal tsumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Lau ya'lamun nas, andaikan manusia itu tahu ma fin nida, pahala yang ada dalam adzan. Kalau orang tahu pahalanya adzan, wasafil awal dan saf awal. Orang yang adzan, wah Bapak pahalanya banyak Pak, nggih. Yang adzan itu sebanyak orang yang sholat karena mendengar adzannya, beliau mendapat bagian pahala itu. Dan nanti orang yang muadzin itu lehernya panjang, maksudnya bisa ditandai gitu, jenjang lehernya, ganteng gitu maksudnya nanti. Tapi nanti Pak, gantengnya nanti. Sekarang nggak ganteng, sekarang juga ganteng sih. Lanjut. Tapi kalau gitu imam kalah dong Ustaz. Imam itu pahalanya sebanyak pahala makmum di belakangnya. Kalau muadzin jadi makmumnya ya tetap imam paling banyak pahalanya. Jadi imam tetap masih lebih untung jadi imam. Itu muadzin ya satu. Shaf pertama kita tahu bagaimana keutamaan shaf pertama, di antaranya mendapatkan doa dari Nabi. Semoga Allah rahmati orang yang di shaf pertama. Semoga Allah rahmati shaf yang pertama gitu. Terus ada yang ngusul shaf kedua ya Rasulullah, ya shaf kedua juga kata Nabi. Tapi shaf pertama itu yang paling top. Berapa kali Nabi doakan dapat rahmat itu. Shaf pertama. Terus kemudian itu saking besarnya pahala di shaf pertama, kalau andaikan orang tahu pasti berebut kata Nabi, sampai diundi kalau perlu. Saking besarnya pahalanya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada sebagian sahabatnya yang tak mau maju untuk mengisi shaf pertama. Maka beliau pun bersabda, "Taqaddamu fa'atimmu bi wal yatamma bikum man wara'ukum wa la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullahu azza wa jalla." Majulah
dan ikutilah aku mengisi saf terdepan, sedang orang-orang yang ada di belakang kalian lurus mengikuti kalian juga mengisi saf depannya. Orang-orang yang selalu memilih untuk menempati saf belakang, Allah akan mengakhirkan mereka dari rahmatnya. Ini kalau maksudnya karena bisa punya kesempatan saf pertama tapi sengaja masuk di saf belakang. Nah, ini nggak bagus ini. Kalau mencoba dari riwayat ini nggak bagus. Hadisnya riwayat Muslim, bahkan ada ancamannya. Bisa saf pertama kok sengaja di saf paling belakang. Dalam konteks males ya. Maka bisa Allah akhirkan nanti dia itu. Rahmat Allah untuknya bisa diakhirkan gara-gara dia senangannya di akhir-akhir. Tapi saya ulang, tentu semua ada pengecualiannya. Contoh misalnya ada beberapa orang yang sengaja di belakang karena memang dia bertugas. Itu beda bab nanti. Nah, jadi kalau yang konteks yang dimaksud dikecam ini kalau karena malas ya. Kalau karena apa? Malas, tidak mau di depan. Yang paling depan, yang paling semangat, Allah juga semangat mencurahkan rahmat kepadanya. Tapi kalau yang di belakang karena dia mual, Allah juga dalam tanda kutip ya, enggak mensegerakan rahmat untuknya gitu. Karena dia bermalas-malasan. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yusholluna 'ala mayamini sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna, mereka mendoakan, mereka bersalawat. Bersalawat berarti kalau untuk Allah dirahmati, orang itu dirahmati, dimuliakan dan diampuni berarti. Kalau salawatnya malaikat istighfar, dimintakan ampun kepada Allah. Alladzina, atas orang-orang, bersalawat atas orang-orang yusholluna yang mereka salat ala mayamini sufuf, di saf sebelah kanan. Depan kanan, saf kedua kanan. Tapi ingat untuk saf pertama tetap imam sunnahnya di tengah loh ya. Jangan terus kemudian semuanya di kanan akhirnya imam di pinggir. Ngaten nggih, kalau saf kedua enggak apa-apa. Saf pertama terutama. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sungguhnya Allah wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusalluna, mereka bersalawat ala safil awal, atas orang-orang yang berada di saf pertama." Qalu, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ala sani, bagaimana dengan dan semoga juga atas saf yang kedua?" Qala innallaha malaikatahu yusalluna ala safil awal, saf pertama lagi. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas orang yang berada di saf pertama. Qalu, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa ala sani, dan atas saf yang kedua?" Qala, bersabda, "Wa ala sani," ya, untuk saf yang kedua juga. Tapi yang dapat salawat 2 kali itu saf pertama. Saf kedua cuman sekali. Berikutnya memberi isyarat di belakang imam. Memberi isyarat di belakang imam sebagai petunjuk bagi para makmum hukumnya sunnah selama diperlukan. Misalnya apabila bacaan imam tidak terdengar oleh makmum yang ada di belakangnya, namun apabila bacaan imam dapat didengar oleh seluruh makmum, maka menurut kesepakatan para imam mazhab memberi isyarat termasuk perbuatan bid'ah. Dan hal ini menjadikan perbuatan itu menjadi makruh. Pernah nututi enggak di Masjidil Haram dulu? Sekarang masih apa enggak ya? Allahu Akbar. Masih enggak sekarang? Masih ya. Itu namanya mubaligh namanya. Mubaligh itu orang yang menyampaikan komandonya imam ke santeroan jamaah. Dulu saya ketika nyantri mondok di pesantren Asuniyah Kencong Jember, itu di musola induk, musola tua, itu dulu ada mubalighnya dulu itu. Jadi karena santri itu jamaah sampai membludak, musolanya kecil, musolanya itu santri sampai membludak sampai ke belakang-belakang gitu. Nah kadang sonnya musola itu kurang terdengar karena saat itu diantara imamnya adalah Kiai Haji Madah
Zawawi rahimahullah. Nah, kadang mungkin sebagian santri enggak bisa mendengar gitu. Maka diperlukan adanya mubaligh. Mubaligh itu yang menyampaikan perintah imam kepada makmum. Jadi ketika beliau sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Terus belakangan begitu soundnya udah bagus, santri udah dengar semua, nggak ada lagi, karena sudah dianggap cukup itu. Tapi saya masih nututi itu, masih nututi zaman pondok masih kayak gitu, masih nututi saya itu. Pesantren yang masih model kayak gitu masih nututi saya. Jadi ada mubalighnya namanya mubaligh. Boleh tidak apa-apa. Itu seperti itu. Tadi saya pikir bab tadi itu, subbab tadi itu mengenai itu. Jadi kalau ada orang sholat mau bermakmum ngasih isyarat ke imam, mungkin saya pikir begitu. Ternyata maksudnya menyampaikan isyarat imam maksudnya itu. Jadi kalau imam ngasih komando apa, ada yang menyampaikan itu. Allah sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd. Nah, itu ya. Nah, itu namanya mubaligh namanya. Boleh, sunnah kalau itu diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan, ada yang mengatakan makruh. Sebaiknya enggak usah berarti. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Dulu Istiqlal ada Enggak tahu masih apa enggak kalau Istiqlal ya. Dulu Istiqlal yang saya pernah tahu ada dulu Istiqlal itu. Sekarang mungkin sudah enggak kali ya, karena soundnya udah merata soundnya sekarang. Nggih monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau di sini surat apa yang disampaikan Pak Santi dari jamaah dimulai dari belakang langsung ke kanan ke kiri, biasanya lebih berat sampai penuh baru mulai lagi di belakang. Di belakangnya lurusnya di belakang. Gimana kalau soalnya dulu kapan, karena saya itu ada sok belum penuh, kita mulai dari belakang. Apakah mungkin pikirannya yang sok kedua lebih bagus, lebih bagaimana saya tidak tahu. Nah, nggih. Saya pernah mendapat sana di mana wilayah itu menjadikan hakim nggak mau. Apakah betul sampai wilayah itu mau dijadikan hakim? Padahal beliau kan sebenarnya mungkin barangkali di sekolah, tapi bisa diajukan atau disuruh jadi hakim tapi tidak masuk. Yang pertama, untuk wanita itu kalau ada satirnya begini, kalau kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, itu yang paling utama, yang paling depan softnya, tetap kembali pada kaidah dasar. Nah, saya khawatir yang langsung soft kedua walaupun ada soft pertama kosong, mungkin dia ikut teks hadis yang menjelaskan sebaik-baik soft antara yang paling belakang, mungkin dia pakai dalil itu. Ya repot kalau begitu. Makanya akan lebih baik kalau disepakati saja bahwa untuk soft wanita diatur dari arah depan, karena sudah ada tabirnya, sudah ada satirnya. Kecuali kalau nggak ada satirnya, ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua mengenai Bilal, sahabat Bilal yang sampai jadi gubernur di Damaskus. Jadi beliau di masa Nabi kita Muhammad SAW sempat menjadi gubernur di Damaskus. Ada yang mengatakan utusan, bukan gubernur tapi utusan di Damaskus. Yang saat itu cuma termasuk jabatan yang bergengsi lah, karena diutus langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaan Bapak menarik, wong nggak sekolah kok bisa jadi. Dulu sekolah juga nggak ada Pak. Sekolah itu baru ada tahun berapa itu? Sekolah itu, yang model sekolah itu kalau saya nggak salah yang memulai kan Prancis itu. Sekolah yang model kita sekarang, sekolah itu loh.
Itu yang memulai itu Prancis dulu itu. Kalau saya nggak salah ya. Ketika itu ceritanya ada perusahaan, Pak. Perusahaan itu butuh karyawan. Terus dibuatlah sekolah itu. Yang lulusannya diharapkan jadi karyawan di perusahaan itu. Jadi dulu itu konsepnya sekolah itu dari Prancis itu untuk menjadi pekerja, Pak, untuk menjadi karyawan dulu itu. Kalau zaman kita sekarang semacam SMK, sekolah-sekolah kejuruan itulah, semacam itu. Dulu awalnya. Terus mungkin karena konsepnya bagus, ada kurikulum-kurikulumnya, terus dibuatlah sampai sekarang ini. Nah, sependek yang saya tahu, sebelum ada konsep sekolah itu, belajar itu sistemnya sistem kontrak. Yang saya tahu sistem kontrak. Sistem kontrak itu gini misalnya, Pak. Imam Syafi'i itu oleh ibunya ketika usia 7 tahun atau kurang dikirim ke Ahlul Quran. Dikirim, Pak, 1-2 tahun sampai hafal Quran. Makanya Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran, Pak. Terus setelah 7 tahun hafal Quran, beliau terus dikirim ke guru bidang bahasa Arab atau bidang hadis misalnya. Belajar 1-2 tahun lulus, sudah menguasai hadis. Dikirim ke Imam Malik itu kan ahli hadis beliau itu, pakar hadis. Hanya 1-2 tahun beliau sudah jadi ahli hadis misalnya gitu. Dikirim ke ahli bahasa 2 tahun. Makanya beliau usia 17 tahun itu sudah jadi mufti, Pak, ulama besar. Karena dulu cara belajarnya gitu, Pak. Jadi kalau kita mau menerapkan ke cucu kita, karena anak mungkin sudah terlambat, ke cucu misalnya, kirim anak itu ke Ahlul Quran di usia masih belia. Suruh mulazamah dengan Ahlul Quran setahun 2 tahun. Kalau kata Imam Syafi'i 7 tahun sudah 30 juz, Pak. Terus supaya mendalam Qurannya tambah dikuatkan dengan hadis, kirim ke ahli hadis, Pak. Suruh mulazamah sama ahli hadis itu. Dulu gitu sistemnya kontrak gitu. Berat 2 tahun, 3 tahun, pokoknya sampai lulus gitu. Nah, dulu rata-rata 1-2 tahun lulus sudah jadi pakar hadis. Nanti dikirim ke ahli tafsirnya, menguasai tafsirnya, menguasai bahasa Arabnya, bahasa nahwu, sorof, balaghah, mantiknya menguasai semua. Dikirim ke perorangan 2 tahun. Taruhlah seperti Imam Syafi'i yang notabene 2 tahun dari usia 7 tahun, 2 tahun. Pantas, Pak, kalau 17 tahun sudah jadi ulama besar. Karena dikirim ke ahlinya gitu. Dulu itu gitu. Nah, ini di Jakarta ini, Betawi ini pernah seperti itu, Pak. Kiai Pak Cak Pamri mulai beritahu. Ada beberapa tokoh Betawi yang enggak mesantren, tapi bisa ngarang kitab berbahasa Arab loh itu. Gara-gara dulu mulazamah ke guru-guru, tuan-tuan guru yang ada di Betawi ini. Saya lupa Kiai Marzuki itu siapa itu yang gurunya itu. Kiai Marzuki terus punya murid Kiai Nur Ali. Betul ya? Kiai Abdullah Syafi'i, terus Kiai Jaya siapa? Kiai Nur, terus ya itu kan gurunya satu, Kiai Marzuki, betul ya? Iya, itu hanya bermodal majelis taklim aja, itu bukan pesantren katanya dulu ya. Mulazamah ke guru itu aja. Mulazamah ke satu guru, jebolannya jadi orang top-top. Walaupun mungkin setelah itu mungkin ada yang melanjutkan ke Timur Tengah, ada macam-macam. Tapi kan jebolannya orang top-top semua itu. Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan, itu muridnya belasan, nggak sampai ratusan muridnya. Tapi kan muridnya sekelas Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu. Terus kemudian Kiai siapa itu? Zaini Mun'im, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Johari Zawawi, Kiai top-top itu loh. Kiai top-top itu. Muridnya dikit tapi jadi kiai-kiai top semua gitu. Kiai-kiai hebat semua gitu. Nah, dulu itu menggunakan sistem kayak gitu. Nah, dengan sistem sekolah sekarang ini banyak anak-anak yang usianya habis di bangku sekolah, Pak. Soleh tidak, alim belum tentu. Enggak, saya tidak mengatakan sekolah nggak penting, enggak. Cuma maksud saya itu sekolah biarkan aja lah, namanya juga sekarang sistemnya pakai sekolah kan. Cuman untuk pendalaman itu dikirim ke orang-orang yang ahli. Nah,
Dulu Imam Bukhari, ibunya sampai mengorbankan seluruh hartanya, Pak, untuk mendatangi orang-orang alim supaya Imam Bukhari digembleng. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal, Pak, di Baghdad, di Irak, maaf. Imam Ahmad bin Hambal itu gurunya Imam Bukhari. Sampai jadi Imam Bukhari yang luar biasa itu. Itu ibunya yang ngantar itu, Pak. Mengantar dari Bukhara, Uzbekistan itu menuju ke Irak untuk belajar ilmu. Termasuk nanti sempat dikirim ke Madinah juga beliau itu. Itu seperti itu. Ngoten nggih? Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi dulu itu sistem kontrak. Nah, sahabat Bilal itu lulusan majelisnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau muadzin, otomatis kan dekat dengan masjid. Nah, Nabi itu buka kelas di masjid, Pak. Kelasnya Nabi itu kalau kita baca dalam sirah, pertama selesai subuh. Hadisnya Sahih Muslim. Selesai subuh itu Nabi ada 2 halaqah. Di Masjid Nabawi itu ada 2 halaqah setiap subuh. Hadisnya Sahih Muslim. Saya baca dalam kitab Arsul Al-Muallim. Nabi memuji 2 halaqah itu. Yang satu halaqah ilmu, yang satu halaqah dzikir. Yang satu halaqah ilmu, yang satu halaqah dzikir. Dua-duanya Nabi puji. Cuma Nabi duduk di halaqah ilmu. Kenapa? Karena saya seorang guru, kata Nabi. Jadi orang buat lingkaran berzikir kepada Allah sudah ada di masa Nabi. Sebagaimana orang bikin lingkaran ngaji, itu sudah ada di masa Nabi. Nabi duduk di halaqah ilmu karena beliau seorang guru, kata beliau. Terus nanti kelas Nabi yang kedua di waktu duha sampai sebelum zuhur. Kelas Nabi yang terakhir, yang ketiga di setiap harinya itu setelah asar. Jadi Nabi itu setiap hari buka kelas di masjid setelah subuh, setelah saat waktu duha sampai sebelum zuhur, terus setelah asar. Itu setiap hari kecuali hari Kamis. Kalau hari Kamis khusus untuk sahabiah yang sekolah, yang belajar kepada Nabi, hari Kamis khusus. Hadisnya Sahih Bukhari itu. Kaum wanita khusus hari Kamis, bapak-bapaknya jaga rumah, ibu-ibunya ngaji semua khusus hari Kamis, ngaji langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Bilal di mana? Di situ, Pak, ngajinya beliau. Makanya beliau piawai dalam memimpin di Damaskus saat itu. Damaskus itu masuk bumi Syam. Wallahu a'lam bishawab. Suriah sekarang itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih, Pak? Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau kayak sekarang ya susah ya kita mau cari orang yang keahliannya betul-betul mau dengan telaten ngurus 1-2 murid itu. Mungkin bisa itu kalau kita tinggal di lingkungan pesantren ya. Kayak beberapa pesantren ternama di Indonesia ini, di situ biasanya tinggal pakar-pakarnya. Biasanya kalau mau belajar Al-Quran sama kiai sana. Kalau mau belajar Nahwu, Shorof, kiai ini. Kalau mau belajar hadis ke kiai ini. Itu bisa kalau di lingkungan pesantren yang sudah cukup punya nama itu bisa. Kalau di kita sekarang agak sulit. Kalau kayak di gini agak sulit. Atau mungkin karena kita kurang gaulnya kali. Agak sulit itu. Ada sih, tapi kan tidak selengkap kalau di pesantren yang memang sudah jadi ya. Yang usianya udah berabad-abad itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Kalau tidak ada kita tutup dengan hamdalah. Bapak mau? Oh nggih, monggo. Enggak. Kita boten Pak, boten. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.